Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Gita Santoso, di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada pembahasan kali ini kita sudah masuk ke modul yang ketujuh mengenai aplikasi dan implementasi sistem informasi dalam bisnis. Saya mau disclaimer dulu ya untuk pelajaran ini merupakan rangkuman yang saya buat dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen di modul 7. Modul 7 ini terdiri dari dua kegiatan belajar. Kegiatan belajar 1 meningkatkan kinerja internal dan mengakrabkan mitra usaha, dan kegiatan belajar 2 adalah perdagangan dan bisnis secara elektronik. Untuk bahasan pertama kita akan bahasan mengenai meningkatkan kinerja internal dan mengakrabkan mitra bisnis. Yang pertama kita akan bahas mengenai enterprise system. Enterprise berarti perusahaan dengan skala besar dengan berbagai divisi yang berbeda. Permasalahan yang muncul adalah komunikasi dan koordinasi antar divisi. Pada silo informasi, tiap divisi akan terkungkung dalam silo dan informasi hanya terbatas dalam tiap divisi saja. Untuk mengatasi hal tersebut digunakan perangkat lunak Enterprise Resource Planning atau ERP. ERP adalah rangkaian modul perangkat lunak yang terintegrasi dengan basis data terpusat. Modul ERP dan proses bisnis. Modulnya ada 4. Yang pertama adalah modul akuntansi dan keuangan, modul sumber daya manusia, modul manufaktur dan operasi, dan yang terakhir penjualan dan pemasaran. Untuk proses bisnisnya di modul akuntansi dan keuangan antara lain buku besar, utang dagang, piutang dagang, aset tetap, manajemen kas, akuntansi biaya, pajak, manajemen kredit, dan laporan keuangan. Di modul sumber daya manusia, proses bisnisnya antara lain administrasi pegawai, penggajian, presensi, pengembangan karir, kompensasi, pelatihan, dan pendidikan. Di modul manufaktur dan operasi, untuk proses bisnisnya antara lain pengadaan, manajemen persediaan, logistik, penjabatan produksi, pengendalian kualitas, perawatan mesin dan pabrik. Yang terakhir di modul penjualan dan pemasaran, proses bisnisnya pemrosesan pesanan, retur, kontrak penjualan, penetapan harga, penagihan, penerimaan kas, pemeriksaan status kredit. Manajemen rantai pasokan. Rantai pasokan adalah jaringan perusahaan, organisasi, dan proses kerja untuk melakukan pengadaan bahan baku, mengubahnya menjadi produk yang siap dijual dan mendistribusikannya ke konsumen. Terdiri atas 2 bagian, yang pertama upstream, yang kedua downstream. Untuk upstream merupakan proses dari supplier menuju ke produsen. Lanjut untuk downstream adalah proses dari produsen ke customer akhir ya. Dapat dilihat dari supplier kecil menuju ke supplier besar, sudah ada rantai produksinya. Lanjut ke pabrik sepatu ya, Nike, Nike. Dari Nike didistribusikan ke distributor, dari distributor ke reseller, dari reseller ke customer akhir. Ketidakmampuan untuk berbagi informasi mengenai kebutuhan pasokan akan menimbulkan bullwhip effect. Cara mengurangi dampak bullwhip effect adalah dengan mengurangi jumlah persediaan pengaman sampai tingkat seminimal mungkin. Sistem informasi supply chain management membantu perusahaan mengelola rantai pasokannya. Rantai pasokan global memiliki beberapa masalah. Pertama, jarak. Kedua, tidak standarnya kinerja para pemasok di berbagai negara yang berbeda. Ketiga, kondisi sosial, politik, dan keamanan suatu negara. Rantai pasokan bekerja berdasarkan metode produksi yang digunakan perusahaan. Pada metode dorongan atau metode konvensional, barang dibuat untuk didorong ke pasar.
Pada metode tarikan, kegiatan produksi baru akan dimulai jika ada permintaan dari konsumen. Manajemen hubungan dengan konsumen atau sistem Customer Relationship Management digunakan untuk mengelola relasi dengan konsumen. Berikut kapabilitas aplikasi CRM sesuai dengan kategori titik sentuh dengan konsumen. Otomatisasi penjualan. Otomatisasi penjualan Salesforce Automation, modul dalam sistem informasi CRM yang membantu tenaga penjualan untuk berfokus pada konsumen yang paling menguntungkan. Layanan pelanggan. Modul layanan pelanggan dalam sistem informasi pelanggan ditujukan untuk meningkatkan efisiensi. Pemasaran. Modul pemasaran dapat merekam dengan terperinci upaya pemasaran melalui email atau media lain secara langsung. Tantangan masa depan. Besarnya perubahan yang harus dihadapi perusahaan harus melakukan perubahan besar pada proses bisnis mereka supaya kompatibel dengan proses bisnis yang sudah terdefinisi dalam ERP. Ya, biaya dan waktu, biaya pengalihan. Berikut rangkuman dari kegiatan belajar 1. ERP adalah aplikasi bisnis dengan rangkaian modul perangkat lunak yang terintegrasi dengan basis data terpusat. Modul dasar ERP meliputi akuntansi dan keuangan, manufaktur dan operasi, penjualan dan pemasaran, dan sumber daya manusia. Rantai pasokan adalah jaringan perusahaan, organisasi, dan proses bisnis untuk melakukan pengadaan bahan baku, mengubahnya menjadi produk siap jual, dan mendistribusikannya ke konsumen. Rantai pasokan dibagi menjadi 3 segmen, yaitu upstream atau hulu, internal dan downstream atau hilir. Rantai pasokan hulu adalah rangkaian perusahaan dan organisasi yang memasok bahan baku ke pabrikan. Rantai pasokan hilir adalah rangkaian perusahaan dan organisasi yang mendistribusikan barang siap jual dari pabrikan ke konsumen. Rantai pasokan internal merupakan rangkaian proses produksi yang terjadi dalam pabrikan. Perangkat lunak CRM terdiri beberapa modul yang disesuaikan dengan titik kontak dengan konsumen. Data hasil interaksi dan aktivitas dengan konsumen dari beberapa modul tersebut merupakan bagian data dari sistem informasi CRM. Berikut selesai pembahasan kita dalam kegiatan belajar 1. Lanjutkan dengan mengerjakan tes formatif 1 yang terdapat pada modul. Terima kasih telah menyimak paparan materi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata perbuatan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen video channel YouTube ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.